warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, masih hangat dalam ingatan kita kasus yang menggemparkan persendian dunia hukum di Indonesia yang terjadi di awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Seseorang yang berpendidikan sangat tinggi, memiliki kekayaan dengan tampilan yang bergengsi. Setiap bulan kakinya berjalan ke luar negeri menjadi hakim di Mahkamah Agung Payung Negeri. Dalam bingkai namanya ada kata pinangki. Relakan berencana membuang marwah menjadi peran utama melenggangkan buronan Joko Chandra dalam kasus 1,4 triliun Bank Bali. Peristiwa yang memalukan dan menghentakkan jiwa raga kita terus terjadi, seolah-olah sudah menjadi mata air yang memasangkan instansi-instansi agung negara kita. Jabatan, hukum dan kekayaan menjadi jalan pintas bagi oknum-oknum yang menghinakan negeri dan rakyat kita sendiri. Majelis hakim yang adil lagi bijaksana, mengapa tingginya sebuah pendidikan belum mampu menghentikan kebejakan? Mengapa ilmu hanya dipakai untuk ilmu, padahal setiap ilmu akan melahirkan akhlak, karakter, dan keadaban. Berangkat dari sinilah kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter. Sejenak, mari kita nikmati dan kita renungkan lantunan ayat suci Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillah.
yang adil lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam tafsir Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat ku anfusakum wa ahlikum adalah ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Jagalah dirimu dan dengan amal-amalmu, dan jagalah keluargamu dengan pesan-pesan yang baik. Ungkapan dari suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini menjadi salah satu modal pendidikan Islam bagaimana membentuk generasi yang bermanfaat. Seiramanya perbuatan dan ucapan yang mengandung hikmah ini melahirkan 3 generasi bersahabat, tabi'in dan tabi'in. Kiai Haji Syaifuddin Zuhri di dalam bukunya yang berjudul Mendidik Kadar Bangsa Nasionalis Religius mengatakan bahwa dalam membentuk suatu kadar bangsa yang baik perlu sebuah metode pembelajaran dengan mengolaborasikan antara spirit ketuhanan dengan proses pembentukan warga negara yang demokratis. Majelis hakim yang bijaksana, para ulama, umara, pendidik dan orang tua telah sempurna dan bergandengan tangan berjuang sungguh-sungguh dalam membentuk suatu generasi yang berakhlak dan berkarakter. Dalam hal ini timbul pertanyaan, bagaimana setiap generasi bangsa bisa istiqomah dalam kebaikan sehingga muncul generasi Islam yang cerdas, amanah, berkarakter, serta bebas dari narkoba dan korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak solusi Islam yang termaktub di dalam Al-Quran. Surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi,
dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan gembirakanlah kepada mereka atas jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang berbahagia, di dalam tafsir Qurtubi, Imam Hasan berkata, yang dimaksud dengan istaqamu adalah istaqamu ala amrillah fa'amilu bi ta'atihi wajtanibu ma'siyati. Istiqomahlah dalam perintah Allah, beramal dengan mentaatinya dan menjauhi segala maksiat kepadanya. hadirin, tertanamnya nilai-nilai istiqomah di dalam hati setiap generasi anak bangsa akan memancarkan cahaya ketegaran, kemandirian, ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki wawasan ke depan. Hal ini pernah dicontohkan oleh generasi terbaik di awal kemerdekaan negara Indonesia. Hari Pahlawan Nasional 10 November 1948 telah menggambarkan di mana tentara Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua bertekuk lutut di hadapan pemuda-pemuda Surabaya. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin beserta teman-teman yang kami banggakan, generasi terbaik telah lahir pada setiap fase-fase sejarah bangsa kita. Sebab generasi terdahulu telah berhasil menanamkan rasa keagamaan yang kamil, cinta tanah air yang mendalam, dan keilmuan yang tinggi pada mereka. Namun kini sejarah akan berulang. Pada masa milenial, pada masa milenial. Namun kini sejarah akan berulang apabila generasinya memiliki akhlak, moral, berkarakter. Akan lahirlah di tengah-tengah kita generasi yang cinta tanah air. Selagi kita semua masih mau berbuat untuk bangsa ini. Hadirin, yang dapat kami simpulkan, usaha yang sempurna, doa yang mendalam, dan keyakinan yang kokoh dapat kami simpulkan. Doa yang mendalam, keyakinan yang kokoh, dan usaha yang sempurna akan melahirkan generasi yang berkarakter, dan generasi berkarakter akan menjadi tonggak yang kokoh dalam merawat dan membangun bangsa ini. Sebuah syair lagu sebagai penutup syarahan kami. Tingkatkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, menggapai cita yang maju.
Akhirnya buah durian bunga selasih